Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek teknologi informasi, mana dapat mengantar manajemen proyek, apa itu proyek, contoh proyek TI, dan definisinya. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Pertama-tama di sini ada pengantar manajemen proyek. Yang pertama itu manajemen proyek adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek untuk capai tujuan spesifik. Kemudian, apa sih itu proyek? Nah, proyek itu adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Kemudian ada contoh proyek TI, sebuah tim mahasiswa membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Kemudian, sebuah perusahaan menerapkan sistem baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dan manajemen hubungan pelanggan yang berfungsi di berbagai laptop, smartphone, dan tablet. Kemudian ada intelligence things atau AI mendorong kemajuan untuk hal-hal cerdas baru termasuk kendaraan otonom, robot dan drone, serta IoT atau Internet of Things. Yaitu seperti kayak termostat, lampu, dan peralatan rumah tangga. Kemudian di sini ada triple constar project. Nah, di situ ada time, scope, dan cost. Oke, masuk pada definisi manajemen proyek. Yang pertama itu ada penerapan pengetahuan. Manajemen proyek menggunakan berbagai keterampilan dan alat untuk alat yang mengelola aktivitas proyek. Pencapaian tujuannya ada fokus utamanya untuk memenuhi kebutuhan proyek dalam batasan yang telah ditentukan. Yang ketiga, perencanaan strategis melibatkan perencanaan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan keterampilan, alat teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Karakteristik proyek sementara. Yang pertama itu awal proyek. Setiap proyek dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kedua itu ada fase pelaksanaannya. Dan yang ketiga penyelesaian. Yang kedua itu proyek atau fase pelaksanaan berjalan dengan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga tadi ada penyelesaian, yaitu proyek berakhir saat tujuan tercapai atau keputusan untuk menghentikan diambil. Nah, di sini ada 3 karakteristik yang unik, yaitu hasil berbeda, tantangan spesifik, dan solusi kreatif. Yang pertama itu ada hasil yang berbeda. Setiap proyek menghasilkan output yang unik, meskipun prosesnya mungkin serupa. Kedua itu tantangan spesifik. Proyek menghadapi kendala dan peluang yang berbeda-beda. Yang ketiga ada solusi kreatif, membutuhkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah yang akan muncul. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu ada 3, spesifik, relevan, dan bernilai. Yang pertama itu spesifik. Tujuan proyek harus jelas dan terukur untuk memudahkan evaluasi. Hasil proyek harus selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu bernilai, yaitu proyek bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Nah, manfaat dari manajemen proyeknya yaitu ada mitigasi risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, dan pemantauan berkelanjutan. Yang pertama itu identifikasi risiko, menganalisis potensi masalah yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Yang kedua, perencanaan mitigasi, menyusun strategi untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, pemantauan berkelanjutan, yaitu terus mengawasi mengelola risiko sepanjang siklus hidup proyek. Kemudian di sini ada manfaat manajemen proyek, efisiensi sumber daya. Nah, manfaat dari manajemen proyek ini ada
sumber daya dan manfaat efisiensinya. Yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, manusia ini manfaat efisiensinya yaitu peningkatan produktivitas tim. Sumber daya yang kedua yaitu keuangan dan memiliki manfaat efisiensi, penghemat biaya operasional. Dan yang ketiga, sumber dayanya adalah waktu yang memiliki manfaat efisiensi yaitu penyelesaian proyek lebih cepat. Oke, ada lagi di sini manfaat manajemen proyek, pencapaian tujuan. Yang pertama itu fokus pada tujuan, memastikan setiap aktivitas berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan proyek. Yang kedua ada pengukuran kinerja, menggunakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan proyek. Yang ketiga, kepuasan stakeholder, meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari sumber pihak yang terlibat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang jenis-jenis dan apa itu manajemen proyek teknologi informasi. Oke, saya Muhammad Syakir Maulana. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk menutup video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.